Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan keseruan Jinwo yang berhasil nge-solo raid Jepang, dan ia juga telah bertemu dengan Legia sang Monarch of Beginning. Kini kita akan melihat Jinwo yang akan membuat keputusan besar setelah ia berhasil mengungkap misteri para rulers. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略。 Cerita masih berfokus pada Jinwo yang ingin mengorek informasi tentang rulers dari sosok sang Monarch of Beginning Legia. Jinwo tampak berdiri tegak di hadapan Legia dengan tatapan tajam yang tersirat amarah dan kebingungan saat ia bertanya, kenapa para rulers terus-menerus mengirim monster dan iblis ke bumi? Apakah mereka benar-benar ingin membantai manusia? Mendengar pertanyaan itu, sontak Legia langsung tersenyum menyeringai, seolah-olah ia telah menunggu pertanyaan tersebut sejak lama. Legia mengatakan, bukankah sudah kubilang mereka sedang mempersiapkan perang besar dan ingin menjadikan bumi sebagai medan perang untuk melawan para monark. Namun karena Jinwo masih tidak paham, kenapa para rulers malah menggunakan monster untuk mencapai tujuannya. Di sini Legia kembali menjawabnya dengan berkata, alasannya sederhana, mereka berencana untuk menanamkan kekuatan sihir ke dalam duniamu di bumi. Lebih tepatnya, meskipun iblis dan monster yang keluar dari gate dianggap sebagai bencana. Nyatanya kekuatan sihir yang mereka hasilkan adalah sebuah berkah bagi umat manusia. Bahkan item sihir seperti kristal mana telah menjadi sumber energi sihir terbesar mereka. Tapi tanpa disadari oleh umat manusia, sebenarnya semua itu hanyalah bagian dari rencana rulers untuk membangun sebuah fondasi menuju perang besar. Legia mengungkapkan, tidak ada lagi cara lain yang lebih baik untuk menanamkan kekuatan seperti itu, selain dengan menggunakan darah monster dan iblis yang sudah mereka tangkap. Sehingga dengan meningkatnya jumlah energi sihir yang semakin padat yang dihasilkan dari darah iblis, maka para rulers berencana akan menggunakan energi sihir itu untuk memperkuat bumi, agar bumi tidak akan hancur akibat pertempuran ulang antara para rulers melawan monark, di mana itu adalah pertempuran yang dapat membuat bumi berubah menjadi neraka, dan perang tersebut akan terjadi lebih cepat dari yang sudah diperkirakan. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut setelah ia mengetahui rencana rulers yang sebenarnya. Namun begitu Legia kembali mengatakan bahwa rulers atau monark pasti akan segera bergerak ketika mereka sadar kalau Jinwo dan dirinya sudah saling berkomunikasi. Di sini Jinwo jadi semakin tidak paham kenapa hal itu bisa terjadi. Seolah-olah dirinya telah dianggap sebagai musuh yang harus dimusnahkan terlebih dahulu. Legia kemudian berkata, tak kusangka ternyata kau benar-benar tidak tahu apapun. Dengarkan ini baik-baik, kekuatan yang kau miliki itu bukanlah milikmu. Fakta bahwa kekuatan itu sekarang ada padamu, berarti pemilik aslinya telah mengkhianati rulers dan monark. Jadi itulah sebabnya, baik monark maupun ruler, kini mereka telah menganggapmu sebagai musuh, dan mereka tidak akan membiarkanmu hidup. Namun karena aku sendiri sudah bersumpah untuk berada di sisimu dan bertarung bersamamu, maukah kau membantu membebaskanku? Setelah mendengar semua pernyataan itu, Jinwo hanya tampak terdiam sembari berpikir, sebenarnya ada niat terselubung apa yang disembunyikan Legia. Hingga sampailah ketika Jinwo membalasnya dengan tatapan dingin, dan seluruh tubuhnya seolah-olah diselimuti oleh sosok Shadow Monarch saat ia berkata, kalau kau benar-benar bersedia membantuku, bukankah lebih baik kau menjadi prajurit bayanganku? Sontak mata Legia langsung terbelalak kaget, karena ia tidak menyangka akan melihat sosok Shadow Monarch walaupun hanya sekilas. Namun meski begitu, sayangnya Legia tetap tidak bisa menjadi bawahan Jinwo. Sebab ketika ia mati, rohnya tidak akan bisa dilepaskan dari wujudnya, dan hal yang sama juga berlaku terhadap rulers dan para monark lain. Mendengar hal itu, kini Jinwo jadi bisa memahami situasinya. Tapi entah kenapa, Jinwo masih merasa ada yang tidak beres di sini, seolah-olah seperti ada sesuatu yang terlewatkan. Jadi ketika Jinwo mulai mengeluarkan daggernya, dan ia langsung memotong sebagian rantai yang membelenggu Legia sesuai janjinya. Di sini Jinwo pun kembali menanyakan, kau bilang kau akan memihak padaku, apakah itu benar? Lalu setelah Legia menjawab, tentu saja, jika kau membantuku, maka aku juga akan menolongmu. Pada saat itulah Jinwo dapat menyadari niat busuk Legia dari ekspresinya yang menunjukkan sebuah kebencian. Ditambah lagi ketika Jinwo kembali menanyakan, apakah Legia juga bersedia akan berada di pihak manusia? Namun Legia hanya terdiam tanpa bisa menjawabnya. Kini Jinwo jadi semakin yakin, keheningan Legia itu adalah bukti nyata bahwa dia memang sedang menyembunyikan sesuatu. Jinwo kemudian mulai menatap kristal mana yang tertanam di punggung Legia sembari berkata, kristal mana di punggungmu itu? Aku tahu jika kau memilikinya, maka kau juga harus tunduk pada perkataan rulers, seperti monster lain yang diperintahkan untuk membunuh manusia. Legia yang mendengarnya sontak jadi dibuat sangat kesal dan langsung menyerang Jinwo, karena rencananya untuk memanfaatkan Jinwo telah gagal. Namun Jinwo masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah, lalu ia berkata, kurasa inilah saatnya untuk membatalkan kesepakatan di antara kita. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang langsung menusuk tubuh Legia menggunakan daggernya sembari mengatakan,
Lagi pula terlalu berbahaya jika aku membiarkanmu hidup, karena kau bisa menjadi sebuah bencana. Lalu setelah Legia menjawab kau salah, lebih tepatnya kaulah yang akan menjadi bencana sesungguhnya. Saat itu Legia sekali lagi mencoba menyerang Jinwo dengan ingin memakan kepalanya. Namun dengan cepat, Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk menusuk titik vital Legia yang membuatnya memuntahkan darah dan jadi semakin melemah. Bahkan meskipun Legia terus mencoba menyerang Jinwo dengan sekuat tenaganya, sialnya tidak ada satupun serangan Legia yang bisa mengenai Jinwo, tapi justru Jinwo lah yang terus-menerus menghantam dirinya dengan tusukan mematikan. Lalu di dalam kondisinya yang sudah tidak bisa bertarung lagi, Legia pun kembali berkata kepada Jinwo, "Kuperingatkan padamu, selagi pertempuran antara manusia melawan penghuni Chaos menjadi semakin sering, maka akan semakin cepat pula duniamu menjadi zona perang yang ganas. Aku berdoa atas karma perang. Semua yang kau sayangi dan ingin kau lindungi akan berubah menjadi abu." Mendengar hal itu, Jinwo tidak merasa gentar sedikit pun terhadap ancaman Legia. Karena selama dirinya masih hidup, maka ia tidak akan membiarkan semuanya terjadi seperti yang Legia inginkan. Lalu dengan satu tebasan cepat, seketika kepala Legia sudah terpenggal dari tubuhnya, yang kemudian muncul pesan dari sistem bahwa Jinwo telah berhasil mengalahkan bos dungeon bernama Legia, salah satu dari 9 original Monarch. Namun berhubung jumlah experience yang Jinwo peroleh dari mengalahkan Legia terlalu besar, ternyata sistem memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghitung poin experience Jinwo. Hingga sampailah ketika Jinwo menunjukkan rasa kecewanya, karena Legia tidak bisa ia jadikan prajurit bayangan, tapi setidaknya ia bisa mengambil inti tubuh Legia sebagai souvenir. Kini muncul lagi pesan dari sistem yang mengatakan bahwa Jinwo telah naik level beberapa kali, hingga Jinwo sekarang sudah mencapai level 122. Sementara itu, di belahan dunia lain yang berlokasi di rumah seorang Hunter rank S level nasional di negara Amerika. Di sini terlihat ada sebuah helikopter yang mendarat di kediaman Hunter Christopher Reed, lalu muncullah Nyonya Selner yang datang bersama wakil ketua Asosiasi Hunter Amerika. Christopher yang melihat kedatangan mereka, lantas ia langsung berkata dengan nada tajam, "Ada keperluan apa kalian datang jauh-jauh ke sini? Jika ini tentang Gate Rank S yang muncul, dengan tegas aku akan langsung memberitahu kalian bahwa aku tidak akan pergi." Namun Nyonya Selner segera menjelaskan bukan itu alasannya datang kemari, melainkan ada permasalahan yang jauh lebih serius, yaitu dalam waktu dekat, ada kemungkinan Christopher akan mati dibunuh. Christopher yang mendengarnya, sontak ia langsung menghentakkan cangkir minumannya, lalu sambil memperlihatkan tatapan tajamnya ia membalas berkata, "Nyonya Selner, sejujurnya aku belum melupakan jasamu yang telah mengupgrade kekuatanku, tapi kita tidak cukup akrab untuk saling bertukar lelucon." Meski begitu, ternyata Nyonya Selner tetap menunjukkan keseriusannya saat ia kembali berkata, "Baru-baru ini aku bermimpi buruk tentang dirimu, dan di dalam mimpi itu kau telah dibunuh oleh sosok misterius." Christopher yang mendengarnya sontak jadi dibuat semakin kesal dan menganggap percakapan ini hanyalah omong kosong. Lagi pula karena dirinya adalah hunter tingkat nasional, tentu saja ia sangat percaya diri tidak akan ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Bahkan meskipun ia akan mempercayai mimpi yang dikatakan oleh Selner. Christopher ingin bertanya kepada Selner, memangnya ada orang yang lebih kuat yang bisa membantu seorang hunter level nasional selamat dari kematian ini? Hingga sampailah ketika Selner menjawabnya dengan penuh keyakinan bahwa mungkin ada seseorang yang bisa melakukannya, dan orang itu adalah Hunter Sung Jinwo. Seketika Christopher langsung terdiam, lalu Shin kembali berganti ke sisi Jinwo yang telah keluar dari gate sembari bergumam di dalam benaknya. "Aku sudah membunuh sang Monarch of Beginning. Kurasa itu adalah pilihan yang tepat. Dia masih bisa menggunakan tekanan kekuatan yang sangat mengerikan, meskipun kekuatannya sedang disegel oleh rantai-rantai itu. Aku penasaran apakah dia benar-benar pernah bebas berkelana ke seluruh dunia. Tapi untungnya aku bisa mengungkap niat dia yang sebenarnya sebelum hal itu terjadi. Dan sekarang aku harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi perang besar seperti yang dia katakan." Singkat cerita, setelah berita tentang musnahnya semua monster giant telah tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, kini nama Jinwo telah menjadi perbincangan utama di media sosial. Bahkan banyak yang berspekulasi bahwa dia layak menjadi hunter level nasional. Sementara di saat yang sama, satu monster giant yang menyeberangi lautan menuju Cina juga berhasil ditumbangkan oleh Liu Zigang. Lalu Matsumoto, sang ketua Asosiasi Hunter Jepang, juga telah menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kesalahannya setelah rencana liciknya gagal hingga membuat negara Jepang dilanda kehancuran. Namun sampai saat ini, alasan dibalik keputusan Matsumoto itu masih menjadi misteri. Shin kemudian berganti ke negara Amerika yang tengah merayakan kemenangan mereka setelah menyelesaikan Gate Rank S yang muncul di wilayah timur Maryland. Di sini terlihat para hunter Amerika yang berpesta dengan meriah, seolah-olah dunia berada dalam genggaman mereka. Lalu di tengah perayaan itu, tiba-tiba Thomas Andre berjalan mendekati sekelompok hunter sombong yang sebelumnya bertaruh atas pertempuran Jinwo di Jepang. Thomas kemudian berkata, "Aku yakin kalian belum melupakan taruhan kita kan? Kau bertaruh kapal pesiarmu, sedangkan kau bertaruh rumah mewahmu.
Namun ketika Thomas melontarkan pertanyaan kepada pria botak yang tampak gelisah, "Kau bertaruh apa ya?" Sontak si hunter botak itu segera menjawab bahwa ia tidak pernah bertaruh apapun. Tapi meski begitu, ternyata Thomas tetap ingin meminta sesuatu darinya dengan berkata, "Sepertinya dasi yang kau pakai itu lumayan bagus, aku menginginkan dasimu." Tak lama setelah Thomas berhasil memaksa hunter botak tadi untuk menyerahkan dasi tersebut dan ia langsung memakainya. Thomas langsung dihampiri asistennya yang ingin memberikan tanggapan bahwa dasi yang dipakai Thomas itu memang mahal, tapi tidak cocok dengan kemeja Hawaii yang dia kenakan sekarang. Dan alhasil, Thomas segera membuang dasi tersebut karena ia juga berpikir begitu, lalu asistennya kembali berkata, "Saat ini ada masalah yang lebih penting dari itu. Daftar guild yang akan ikut berpartisipasi dalam konferensi internasional telah dirilis, dan Guild Ahjin dari Korea milik Sung Jinwo adalah salah satu di antaranya." Sementara ketika Thomas menanggapi laporan itu dengan tersenyum lebar sembari mengatakan, "Jadi dia akan datang ke Amerika ya?" Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang masih berada di Jepang, dan ia terlihat sedang memandangi sejumlah prajurit bayangan giant yang berhasil dibangkitkan. Sebenarnya Jinwo agak sedikit menyayangkan, karena satu monster giant yang menuju Laut Cina tidak bisa ia jadikan prajurit bayangannya. Namun meski begitu, Jinwo sudah merasa cukup puas dengan tambahan yang ada saat ini, sehingga pasukannya telah berkembang menjadi semakin kuat. Saat menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu, sontak telah membuat beberapa prajurit militer tampak tercengang dan tidak percaya. Bagaimana Jinwo bisa merubah para monster raksasa itu menjadi pasukannya? Bahkan mata mereka tidak berkedip saat menatap puluhan monster raksasa yang kini telah tunduk di bawah perintah Jinwo. Lalu tak lama setelah Yu Jinho tampak cengar-cengir melihat reaksi mereka, hingga membuat Yu Jinho jadi merasa semakin bangga bisa berada di sisi Jinwo. Tiba-tiba Hanekawa menghampiri Yu Jinho untuk menyampaikan bahwa ada seseorang yang menghubunginya lewat telepon dan situasinya sangat urgent. Jadi begitu Yu Jinho menerima telepon itu dan berbicara dengan ibunya, seketika ekspresi Yu Jinho langsung berubah jadi pucat dan penuh kekhawatiran. Lalu ia meminta izin kepada Jinwo untuk segera pulang ke Korea sekarang juga. Jinwo yang mendengarnya, lantas ia langsung menanyakan memangnya ada masalah apa. Hingga setelah Yu Jinho menjawab, "Aku sendiri tidak yakin, tapi aku diminta untuk kembali karena ada masalah keluarga." Akhirnya Jinwo mengizinkan Yu Jinho untuk pulang duluan, sementara ia sendiri masih tetap tinggal di Jepang untuk menyelesaikan urusannya. Tak lama kemudian setelah Yu Jinho telah tiba di Bandara Incheon, Korea. Kedatangan Yu Jinho telah ditunggu oleh asisten ayahnya, lalu mereka langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Jadi ketika asisten itu mengungkapkan alasan kenapa Yu Jinho diminta pulang, yaitu karena ayah Yu Jinho telah tertidur untuk selamanya akibat penyakit eternal sleep yang dideritanya. Sontak hal itu jadi membuat Yu Jinho sangat cemas dan mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Namun sayang, Yu Jinho tidak diperbolehkan untuk berada di dekat ayahnya, karena keberadaan seorang hunter yang tidak bisa mengendalikan sihirnya hanya akan memperburuk kesehatan penderita eternal sleep. Mengetahui hal itu, lagi-lagi Yu Jinho jadi merasa tidak berguna sebagai seorang anak. Tapi segera setelahnya, asisten tersebut kemudian mulai memberikan sebuah buku yang dikerjakan oleh Yu Myung-han tepat sebelum ia tertidur panjang. Dan dia sangat yakin bahwa Yu Jinho pasti sangat membutuhkan buku itu sekarang. Dengan tangan yang gemetar, Yu Jinho mulai membuka lembaran buku itu halaman demi halaman. Dan betapa terkejutnya Yu Jinho, ternyata buku itu berisi artikel tentang dirinya, serta apapun yang sedang ia kerjakan bersama Jinwo di Guild Ahjin. Lalu dengan air matanya yang mulai berlinang, Yu Jinho kemudian berkata, "Jadi ayah masih memiliki kebiasaan yang sama sepertiku dan menempelkan semua artikel yang dia sukai." Asistennya menjawab, "Sebenarnya Presiden Yu Myung-han bukannya tidak menyukai Anda. Hanya saja, ekspektasinya terhadap Anda itu sebesar cintanya kepada Anda." Yu Jinho yang mendengarnya sontak jadi tidak bisa menahan air matanya lagi, karena ia tidak pernah menyangka ayahnya tetap memperhatikan dirinya meskipun ia sudah pergi meninggalkan rumah. Namun tanpa disadari oleh Yu Jinho dan siapapun yang ada di rumah sakit itu. Tepat setelah asisten ayahnya membawa Yu Jinho pergi dari sana, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang telah memperhatikan Yu Jinho sejak tadi, di mana sosok bayangan itu ternyata adalah Jinwo yang sengaja datang ke sini secara diam-diam menggunakan skill Shadow Exchange. Jinwo yang dapat merasakan kesedihan yang Yu Jinho rasakan, akhirnya ia telah memutuskan untuk menyembuhkan penyakit Yu Myung-han, meskipun sebelumnya ia sempat menolak untuk membantunya. Hingga setelah Jinwo mengeluarkan sebotol ramuan eliksir kehidupan dan langsung meminumkannya ke mulut Yu Myung-han dengan perlahan. Seketika Yu Myung-han telah terbangun dari tidur abadi dan penyakit yang dideritanya sudah sembuh total. Bahkan putrinya yang bernama Jin Hee serta para dokter yang ada di sana tidak ada yang percaya kalau Yu Myung-han benar-benar telah sembuh dari penyakitnya. Sementara, di sisi Jinwo yang sudah pergi lebih dulu meninggalkan rumah sakit tersebut. Di sini terlihat Jinwo yang tersenyum lega dan merasa puas. Karena keputusannya untuk mengikuti Yu Jinho sangat tepat, hingga ia sekali lagi bisa memberikan bantuan kepada rekannya itu.
Lalu sembari Jinwo yang berjalan pergi dari sana, Jinwo pun kemudian berkata, "Mungkin ini agak sedikit terlalu awal, tapi anggap saja ini adalah ucapan selamat ulang tahun untukmu Yujinho." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 3 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.